Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang akidah terhadap al-iman bil yaumil akhir, yaitu tentang keimanan kepada hari akhir. Kita masih membahas tentang sifatun nar wa sifatul jannah, tentang sifat-sifat neraka dan sifat-sifat surga. Pada pembahasan malam hari ini kita akan membahas tentang ahlun nar wa jazaimuhum aw jaraimuhum. Kita akan berbicara tentang penghuni-penghuni neraka. Ya, siapakah orang-orang yang menghuni neraka dan apa sebab dosa-dosa mereka yang menjadikan mereka menjadi penghuni neraka. Ini perlu untuk kita ketahui agar jangan sampai kita menjadi salah seorang di antara mereka, naudzubillah. Kata penulis, ahlun nar al-khaliduna fiha alladhina la yarhalun wa la yabidun humul kafaratu wal musyrikun. Penghuni neraka yang kekal selama-lamanya, yaitu yang tidak akan bisa berpindah ke tempat lain. Ya, tidak akan bisa berpindah ke tempat lain dari neraka itu, dan mereka menetap di sana selama-lamanya, abadi. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-kafarah, yaitu orang-orang kafir, dan yang kedua adalah orang-orang musyrikun. Kafir dan musyrik, apa bedanya? Apa bedanya kafir dan musyrik? Kufur dan syirik. Kafir non-Islam, musyrik Islam. Musyrik pasti. Ya. Kafir itu lebih umum daripada syirik, musyrik. Kalau musyrik sudah pasti kafir, tapi kafir belum tentu karena syirik. Karena sebab-sebab kekufuran itu banyak. Seorang misalnya dia menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menginjak-injak mushaf. Itu perbuatan syirik bukan? Bukan. Tapi pelakunya divonis kafir. Maka kekufuran itu lebih umum. Salah satu bentuk kekufuran adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemunafikan itu kekufuran. Ya, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah, itu kekufuran, tapi tidak masuk jenis kesyirikan. Meskipun kalau ditinjau lebih dalam lagi, ada bentuk kesyirikannya di situ.
Ada sisi syiriknya di situ. Tapi intinya kekufuran itu lebih umum daripada kesyirikan. Ini jenis yang pertama, penghuni neraka yang kekal selama-lamanya, tidak akan pernah bisa keluar dari neraka. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, surat Al-A'raf ayat 36. Allah mengatakan, "Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, enggan untuk mengimaninya, maka mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Fatir ayat 36, Allah mengatakan, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha." Kata Allah, adapun orang-orang yang kafir, maka bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu tidak akan diselesaikan atas mereka. Artinya tidak ada batasannya atas mereka. Fayamutu, sehingga mereka kemudian mati. Artinya mereka tidak akan mati di neraka itu. Wala yukhaffaf anhum, dan tidak akan diringankan siksanya atas mereka. Siksa tidak akan diringankan atas orang-orang kafir di neraka. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 160 dan 161, Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kondisi kafir, maka bagi mereka laknat Allah. Laknat Allah artinya dijauhkan dari rahmatnya. Laknat itu artinya al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Bagi mereka laknat Allah, laknat malaikat, dan seluruh manusia. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya, dan tidak akan sedikit pun diringankan siksanya atas mereka, dan mereka tidak ditolong oleh siapapun. Banyak di sini dalil-dalil yang menyebutkan tentang kekalnya orang-orang kafir di dalam neraka. Kemudian orang-orang kafir nggak bisa keluar dari neraka. Mereka pingin keluar dari neraka, tapi dikembalikan lagi sama Allah. Seperti di dalam surah As-Sajdah. Atau sebelumnya di sini nggak disebutkan ayatnya ini. Di dalam surah As-Sajdah Allah mengatakan, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha." Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka dikembalikan lagi ke dalam neraka, sehingga mereka nggak bisa keluar dari neraka. Nah, ayat yang sama ada dalam surah Al-Maidah ayat 37. Sama, hampir mirip ayatnya. Allah mengatakan, "Yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha." Mereka ingin keluar dari neraka, namun mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang menetap selama-lamanya. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara
thumma yaqumu muadzdhinun bainahum. Nanti di hari kiamat penduduk surga masuk surga semuanya, dan penduduk neraka mlebu neraka kabeh. Kemudian ada seorang yang menyeru di antara mereka. Yang menyeru ini mengatakan, ya ahlan nar la maut, wahai penghuni neraka, tidak ada kematian atas kalian. Wa ya ahlal jannati la maut, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian atas kalian. Khulud, yaitu kekal kalian di dalam surga dan di dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, ketika penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka, yu'ta bil maut, maka didatangkan kematian. Ya, didatangkan kematian ala surati kabsh, yaitu dibentukkan oleh Allah seperti seekor domba, seekor kambing. Fayuja'alu baina ahlil jannati wan nar, maka diletakkan di tengah-tengah surga dan neraka, sehingga semua penghuni surga dan neraka melihat itu. Fayuzbah, kemudian disembelih. Baru dikatakan, wahai penghuni surga, tidak ada kematian atas kalian. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian atas kalian. Fayazdadu farhan ila farhihim, maka penghuni surga ketika mendengar ini semakin bertambah kegembiraan mereka di atas kegembiraan yang sudah ada. Dan penghuni neraka ketika mendengar hal ini, fayazdadu haznan ila haznihim, semakin bertambah kesedihan mereka, ya, setelah kesedihan yang mereka sudah dapatkan. Ini dalam riwayat yang lain menunjukkan bahwa para penghuni surga dan neraka tidak ada kematian atas mereka. Baik, kita lanjutkan. Neraka adalah tempat tinggalnya orang-orang kafir dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ya, ini hanya sebutan saja. Neraka itu adalah maskan, ma'wa, tempat tinggal. Namanya tempat tinggal itu ya pasti menetap di situ. Ini banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti misalnya dalam surah Ali Imran ayat 151. Allah mengatakan, wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwa adh-dhalimin, dan tempat mereka di neraka, tempat tinggal rumah mereka di neraka, dan itu seburuk-buruknya tempat bagi orang-orang yang zalim. Ini banyak ayat-ayat yang semisal dengannya. Dan kemudian di sini ada pembahasan tentang ad-du'atu ilan nar, yaitu dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Ya, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Siapa mereka? Ashabul mabadi'id dhallah, yaitu orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, orang-orang yang punya pemikiran yang sesat. Dai-dainya ahlil bidah. Mereka ini semuanya sejatinya adalah dai yang menyeru manusia, mengajak manusia kepada neraka jahanam. Wal madzahibil batilah al mukhalifuna li syar'illah, dan orang-orang yang punya madhab-madhab yang batil, manhaj-manhaj yang batil, yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wad du'at al mu'minuna bi batilihim hum du'atun nar. Dai-dai yang menyeru orang-orang beriman dengan madhab kesesatannya, dengan pemikiran menyimpangnya, mereka sejatinya adalah dai-dai yang mengajak kepada neraka jahanam. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, ulaika yad'una ilan nar, mereka itu mengajak manusia ke dalam neraka. Ya, mereka itu mengajak manusia ke dalam neraka. Kemudian juga di dalam surah Al-Qasas ayat 41, Allah mengatakan waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, dan kami jadikan mereka sebagai imam-imam, sebagai pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang menyeru manusia ke neraka jahanam.
Dalam hadis yang panjang dari Hudzaifah ibnul Yaman, Nabi SAW mengatakan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari akhir. Di antaranya kata Nabi adalah du'atun ala abwabi jahannam, yaitu munculnya dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam. Hudzaifah bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami bagaimana sifat-sifatnya dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam itu. Maka Nabi mengatakan, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu sifatnya, mereka itu kulitnya sama seperti kulit-kulit kita, dan lisan mereka sama dengan lisan-lisan kita. Kata para ulama, maksudnya adalah pakaian mereka, penampilan mereka sama seperti penampilan kaum muslimin, dan ucapan mereka sama seperti ucapan kaum muslimin. Berdalil dengan firman Allah, berdalil dengan hadis Nabi SAW. Akan tetapi mereka menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Ya, mereka inilah yang tersifati dengan du'at ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Maka jamaah, tidak semua orang yang berbicara di atas mimbar, tidak semua orang yang ngisi kajian di masjid-masjid atau punya channel YouTube dengan followers yang banyak, tidak semuanya mereka ini adalah orang-orang yang mengajak kita kepada surga. Di antara mereka ada orang-orang yang mengajak kepada neraka jahanam. Dari mana kita mengetahuinya? Maka dilihat apakah dia membawa pemikiran-pemikiran yang selaras dengan akidah salaf, dengan apa yang dibawa oleh Allah, apa yang dibawa oleh Rasul SAW, dan diamalkan, diyakini oleh para sahabat. Kalau selaras dengan hal itu, maka sejatinya dia ini mengajak manusia kepada neraka jahanam. Namun kalau menyimpang dari akidah salaf, kebalik. Gimana? Kalau mengikuti Rasul dan para sahabat, mengajak kepada surga. Oh iya, berarti mereka mengajak kepada neraka, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka menyimpang dari jalan salaf, memiliki akidah-akidah yang berbeda dengan akidahnya salaf, ya bahkan cenderung mereka ini adalah orang-orang yang pro terhadap kebid'ahan, pro terhadap kesyirikan, anti dengan sunnah, maka mereka ini sejatinya adalah orang-orang yang menyeru kepada neraka, waliyadzubillah. Meskipun tanpa mereka sadari, meskipun hati mereka, oh enggak, saya ini ngajak manusia kepada kebaikan, ngajak manusia kepada surga. Iya, itu niatmu. Kita nggak membicarakan niatmu apa, tapi jalan yang kau tempuh nyatanya adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya, ini banyak dalil-dalil yang menyebutkan adanya ad-du'atu ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam, wal iyadzubillah. Wa min haula'i syaitan, dan diantara yang atau gembongnya istilahnya yang mengajak kepada neraka itu adalah asyaitan, iblis itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim ya, surah Ibrahim nggak ditulis di sini ayatnya. Sebentar. Yang dikenal sebagai khutbahnya iblis di neraka jahanam. Iblis berkhutbah di neraka jahanam. Sebentar, surah Ibrahim. Jazakallahu khair. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Surat Ibrahim ayat 22. Surat Ibrahim ayat 22. Allah mengatakan, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata Allah,
Dan ketika iblis mengatakan di hari kiamat itu, iblis mengatakan berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Iblis mengatakan, wahai penghuni neraka. Iblis khutbahnya nggak pakai innal hamdalillah nahmadu, wahai penghuni neraka, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dan Allah tepati janjinya itu. Dan aku dulu ketika di dunia menjanjikan kepada kalian, tapi sepurane tak ingkari janjinya. Ya, tak bujui. Dulu aku janji kepada kalian memberikan kenikmatan-kenikmatan, tak kasih angan-angan yang tinggi. Tapi ternyata semua itu aku ingkari janjiku. Kemudian kata iblis, aku tidak punya kuasa untuk memaksa kalian. Aku nggak punya hak, aku nggak punya kuasa untuk kalian mengikuti aku. Aku hanya sekedar mengajak kalian. Tuh, dai mengajak. Aku hanya sekedar mengajak kalian dan kalian iakan, kalian turuti ajakanku itu. Nah, maka iblis gak mau disalahkan jamaah. Karena memang iblis gak bisa memaksa kita. Iblis hanya apa? Mengajak. Keputusan penuh ada di tangan siapa? Di tangan manusia, di tangan kita. Maka iblis gak mau disalahkan. Iblis mengatakan, ma ana bimusrikh fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, jangan kalian menyalahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri, cela diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalian gak bisa menyelamatkan aku, demikian juga aku gak bisa menyelamatkan kalian dari neraka ini. Wis, podo-podo gosongi. Podo-podo gosongi. Tapi ajibnya iblis mengatakan di akhir ayat ini, kata iblis, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepadaku. Tuh, iblis masih punya fitrahnya di atas tauhid. Aku mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan kepada aku. Artinya iblis tahu kalau perbuatan kalian menuruti ajakanku itu adalah syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya Allah yang kalian turuti, justru aku yang kalian turuti. Ya. Dan ini khutbahnya iblis menandakan bahwa dia sejatinya adalah orang yang mengajak kepada kesyirikan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, a'dhamu jara'imil khalidina finnar. Apa kejahatan yang terbesar bagi orang-orang yang dimasukkan neraka secara kekal abadi? Ya, kejahatan apa yang mereka lakukan kok sampai mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya? Maka Al-Quran sudah menjelaskan kejahatan apa, perbuatan apa yang menyebabkan manusia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi ini kita ringkaskan. Yang pertama adalah kekufuran dan kesyirikan. Kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu meninggalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan takdzib, mendustakan syariat tersebut. Jadi bukan meninggalkan syariat Allah karena malas, karena berat, atau karena apalagi misalnya orang meninggalkan syariat karena malas, karena berat. Karena nggak tahu. Ya, tapi dia meninggalkan syariat karena mendustakannya. Ya, itu hukumnya kufur. Ya, mendustakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin-poinnya pakai disebutin dalil-dalilnya kan? Pakai aja ya buat pelengkap ya. Panjang ini, satu aja sudah disebutin banyak sama penulisnya ini. Yang pertama tadi kekufuran dan kesyirikan. Di antara dalilnya, ambil yang ringkas saja. Atau tadi sudah kan? Iya. Adapun yang kedua, yaitu tidak menjalankan syariat Allah karena mendustakan.
Itu dalilnya ada di dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke 43 dan seterusnya, tentang penghuni neraka Sakor. Allah mengatakan, ma salakakum fi Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami dahulu enggak sholat. Ya, ini juga dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Salah satu dalilnya ini. Tapi meskipun demikian, pendapat lain mengatakan orang yang meninggalkan sholat takasulan karena malas, tapi dia masih meyakini kewajibannya, maka tidak kafir, tapi dosa besar. Bahkan Imam Syafi'i meskipun tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, tidak dikafirkan sama Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i memberikan hukuman bagi pemimpin untuk membunuh, mengeksekusi orang tersebut. Jangan enak-enakan, oh saya megang pendapatnya Imam Syafi'i, iya mesti ini wis dibunuh kau sudah. Ya, kalau pemerintah menjalankan hukuman tersebut. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan kejahatan, yang menyebabkan seseorang kekal di neraka selama-lamanya adalah ta'atu ru'asa'id dhalal wa zu'ama'il kufur fima qarraruhu min mabadi'id dhalal wa khutuwatil kufur, yaitu mentaati secara membabi buta pemimpin-pemimpin atau ulama-ulama yang yang mana mereka ini menegaskan, memerintahkan, memaksa kepada kaum muslimin untuk mentaati kesesatan-kesesatan mereka. Ya, untuk mentaati keburukan-keburukan mereka. Ya, ketika ditaati oleh seorang muslim dengan ketaatan yang mutlak, bukan karena ketaatan yang terpaksa, maka dia telah menjadikan ulama-ulama tersebut, pemimpin-pemimpin tersebut sebagai sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang ditaati. Makanya ketaatan ahlu sunnah kepada pemimpin hanya dalam perkara yang ma'ruf, hanya dalam perkara yang baik. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 64. Allah mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira, mereka tidak akan mendapati ada orang yang menolong mereka atau melindungi mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, hari di mana wajah-wajah mereka ditelungkupkan di neraka. Yaqulun, mereka mengatakan ketika itu, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul, duhai seandainya dahulu kami mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, getun menyesal, sesungguhnya kami menyesal dahulu kami mentaati tokoh-tokoh kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Kemudian apa ayat lanjutannya? Rabbana atihim adzaban di'afaini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, laknatlah ya para pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkan kami itu, laknat mereka dan berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Ya, didoakan buruk oleh mereka. Kemudian yang keempat, di antara dosa yang menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka adalah an-nifaq, kemunafikan. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah
Ya, surat At-Taubah ayat 68. Kata Allah, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabum muqim. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang kafir, Allah janjikan kepada mereka neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Dan Allah melaknat mereka, dan bagi mereka azab yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang kelima adalah al-kibr. Ya, al-kibr di sini bukan hanya sekedar sombong, tapi sombong menolak kebenaran. Ya, sombong menolak kebenaran, istikbar. Kesombongan, keangkuhan yang sifatnya itu menolak kebenaran. Dalilnya dalam surat Al-A'raf ayat 36 tadi. Allah mengatakan walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami. Artinya nggak mau menerima kebenaran. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti di situ ada 5 yang disebutkan oleh beliau, dosa-dosa yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Adapun dosa-dosa lain secara umum yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, ini disebutkan dengan menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya tentang apa sih perbuatannya penghuni neraka ini, maka beliau menjawab al-isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan secara umum, baik dosa yang kekal dan dosa yang tidak kekal. Tapi seorang, amalan apa yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka? Ini disebutkan secara global. Syirik kepada Allah, mendustakan Rasul, kekufuran. Nggak usah dicatat, ini umum kok ini. Antum tahu semua insya Allah. Hasad, berdusta, berkhianat, zalim, perbuatan keji, ya, al-ghadar. Al-ghadar ini curang. Wa qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Wal jubun indal jihad, anil jihad, yaitu sifat pengecut ketika berjihad. Ya, menjadi pengecut ketika berjihad. Wal bukhul, medit, bakhil. Wa ikhtilafus sir wal alaniyah, yaitu orang yang berbeda antara kesendirian dan di tengah-tengah orang banyak. Kemudian wal yas min rauhillah, berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar-makar Allah, merasa aman dari azab Allah. Wal jaza' indal masaib, dan gak terima ketika ditimpa musibah. Ya, gak terima istilahnya, protes. Ya, protes ketika datang musibah, gak mau sabar. Apa lawan katanya sabar? Marah. Ya, semisal itulah. Wah, banyak ini. Ada riba, ya, lari dari medan peperangan. Itu maksudnya Riya. Ya? Umum ya? Umum. Yang tidak kekal. Yang tidak kekal juga masuk. Ada yang kekal. Ya? Ada yang kekal, ada yang tidak kekal tadi. Makanya tadi kita sebutkan ini umum, disebutkan amalan-amalan yang memang bisa memasukkan seseorang ke surga. Ada yang menyebabkan kekal dan ada yang menyebabkan tidak kekal. Tapi tetap masuk neraka, naudzubillah, kalau nggak diampuni sama Allah. Ya. Kemudian di sini disebutkan ashkhasun bi'ayunihim finnar,
yaitu individu-individu yang divonis pasti neraka. Ini juga sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi nggak apa-apa, di sini disebutkan sedikit, yaitu Fir'aun, ya, Fir'aun. Tapi dikhususkan di sini Fir'aun Musa, Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena namanya Fir'aun ini adalah gelar. Ya, Fir'aun itu adalah gelar. Kemudian diantaranya adalah Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut itu divonis neraka dengan dalil firman Allah dalam surah At-Tahrim di ayat-ayat terakhir surat At-Tahrim. Itu disebutkan tentang istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian Abu Lahab, ya, ambek bojone Ummu Jamil, ya, Abu Lahab dan istrinya itu divonis neraka berdasarkan dalil apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kemudian juga Amr ibn Amir al-Khuzai. Siapa ini? Amr ibn Amir al-Khuzai. Sebelum Rasulullah. Iya. Yaitu yang Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Kalau istilahnya yang terkenal di buku-buku sirah, Amr ibn Lu'ay al-Khuzai, yaitu dialah orang yang pertama kali mempelopori kesyirikan di Mekah. Nah, kata beliau, faqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajurru am'a'ahu finnar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam mimpinya, dan mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Iya, beda sama mimpi kita, enggak jelas. Mimpinya Nabi wahyu. Nah, Nabi melihat Amr al-Khuzai ini sedang menyeret-nyeret ususnya di neraka. Nyeret-nyeret ususnya di neraka. Nauzubillah. Nah, tapi itu beberapa person-person yang masuk neraka. Kemudian pembahasan berikutnya, kafaratul jin finnar. Jin-jin yang kafir juga masuk neraka. Ya, kalau ditanya, Ustadz, jin kan terbuat dari api, neraka kan juga api. Masa bisa menyakiti jin tersebut? Bisa. Kalau apinya beda bisa saja. Iya, kalau apinya beda itu bisa menyakiti dia. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir. Kita meyakini bahwa jin-jin yang kafir sama nasibnya seperti manusia yang kafir, juga diadab di neraka. Karena jin, kata beliau, mukallafun kal ins. Jin itu juga dibebani dengan syariat, sebagaimana manusia dibebani syariat. Jin-jin juga diwajibkan menyembah Allah. Bahkan sama, jin juga diciptakan oleh Allah, tujuannya apa? Beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jin dan manusia. Tapi di sini disebutkan dalil-dalilnya banyak. Di antaranya surat Al-An'am, ya, ayat 128. Ya, surat Al-An'am ayat 128 dan juga surah Maryam ayat 68. Kata Allah dalam surat Maryam, "Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatin thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya." Kata Allah, maka sungguh demi Rabbmu, ya, demi Allah, sungguh kelak manusia-manusia ini akan dikumpulkan wasyayatin, bersama setan-setan, yakni dari kalangan jin. Thumma lanuhdirannahum, kemudian kami hadirkan mereka haula jahannam, di sekitar neraka jahannam, menunjukkan bahwasanya jin itu juga disiksa di neraka jahannam. Tadi dalilnya juga surat Ibrahim, khutbahnya iblis. Iblis itu apa? Manusia apa jin? Jin. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Ya, iblis itu termasuk dari jin dan masuk ke dalam neraka.
tersiksa dia. Bukan mentang-mentang tercipta dari api kemudian nggak tersiksa, tidak. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya lebih khusus lagi, alladzina la yakhluduna finnar, yaitu orang-orang yang tidak kekal di neraka. Kata beliau, alladzina yadkhuluna an-nar thumma yakhrujuna minha hum ahlut tauhid alladzina lam yusyriku billahi syai'an. Orang-orang yang masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka itu hanya khusus orang-orang yang punya tauhid dan mereka nggak punya dosa syirik sedikit pun. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan tidak punya dosa syirik, tidak membawa dosa syirik. Khusus itu saja. Bukan kata sebagian orang yang keluar dari neraka itu yang akhlaknya baik, yang murah senyum, ya, yang nggak pernah menyakiti orang lain. Akhlaknya baik sesama manusia. Orang-orang tonggo-tonggo kabeh ngomong top ini. Baik luar biasa orang ini. Tapi kafir. Syirik kepada Allah. Nasibnya gimana? Kekal atau tidak? Kekal. Lula sakno Ustaz. Kok sakno dadakno? Masa orang sebaik ini kok disiksa di neraka? Ini orang nggak baik. Dia sama sesama manusia baik, tapi sama yang ngasih dia urip jahat. Kurang ajar dia. Wis dikei urip, dikei rezeki, malah menyembah kepada selain Allah subhanahu. Ini kurang ajar. Maka yang lebih utama kita untuk berakhlak baik adalah kepada Allah. Akhlak kepada manusia nomor 2. Yang paling utama adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita nggak meremehkan masalah akhlak kepada sesama manusia, penting. Tapi jangan meremehkan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin lahum dzunubun katsiratun faqat sayyi'atuhum. Mereka ini orang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, tapi mereka punya dosa-dosa yang banyak. Ya, mereka memiliki dosa-dosa yang banyak sehingga mereka tenggelam dengan dosa-dosa mereka. Fa khaffat mawazinuhum, maka timbangan kebaikannya ringan, dosanya yang berat. Fa haula yadkhuluna an-nar madadan, mereka masuk ke dalam neraka dengan batas waktu. Ya, dengan batas waktu. Ya'lamuhallahu tabaraka wa ta'ala. Yang batasan waktunya hanya Allah yang tahu. Ojo takut ambil Ustaz. Ustaz, kalau zina itu nanti masuk neraka berapa lama Ustaz? Ojo. Gak weruh Ustaz. Anda tanya sama siapapun gak tahu. Ini murni hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang tahu kadar dosanya seperti apa. Karena namanya dosa itu, satu dosa berbeda-beda kadarnya. Nih kita bicara dosa mencuri ya. Dosa mencuri. Sama nggak mencuri dosanya? Ya dosanya ya. Mencuri barangnya tetangga sama mencuri kotak amal di masjid. Podo nggak dosanya? Beda. Iya. Nah ini salah satu dalil yang pernah saya pakai dulu sama ada seorang itu yang mau mempraktekkan atau ya mau menjalankan wasiat bapaknya yang berbau syirik. Ini ceritanya dulu itu kita pernah ditugaskan mandiin jenazah. Ya, kita mandiin jenazah, selesai kita mandiin, kemudian kita kafani. Anaknya datang, yang bawa kotak hitam gitu. Isinya itu kayak potongan kain gitu, potongan kain hitam gitu. Disuruh masukkan ke jenazah bapaknya itu. Saya bingung, loh ini apa ini? Gak tahu, ini bapak pokoknya wasiat kalau mati disuruh bawa ini, disuruh masukkan ini. Ya. Setelah saya tanya-tanya, ternyata ini adalah potongan kain kiswahnya Ka'bah. Ya, itu potongan kain kiswahnya Ka'bah. Saya bilang, terus ngapain ini dimasukkan sini? Apakah kau meyakini kalau ini dimasukkan
di jenazah ayahmu, maka dia akan dibebaskan dari azab kubur, ya, dia dimudahkan untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir gitu. Dia nggak bisa jawab, pokoknya dia ustaz masukkan saja, ini wasiat, namanya wasiat harus dijalankan. Saya bilang enggak, wasiat kalau nggak benar nggak usah dijalankan. Ya, ini termasuk khurafat. Tetap ngotot nggak mau, pingin dimasukkan situ. Dan saya curiga nanti kalau saya tinggal, nggak langsung dikubur kan, nanti kalau saya tinggal dilebokno dewe. Saya curiganya gitu. Maka dikasih dalil-dalil nggak bisa, baru diajak mikir. Wis. Dulu ayahmu mendapatkan benda itu dari mana? Oh, dulu ketika hajian atau umroh. Ya, pulang-pulang bapak bawa ini. Oh, tayyib. Beli di mana itu? Saya balik-balik pergi ke Saudi, pergi umroh. Saya nggak pernah tahu ada toko jualan kain kiswah Ka'bah, nggak pernah ada. Nggak pernah ada, nggak pernah nemu. Kalau ada di mana nggak apa-apa, lumayan buat souvenir, ya, kain kiswah Ka'bah gitu kan, sutra bagus gitu kan. Maka dia enggak. Ya, bapak katanya ngambil sendiri di Ka'bah. Nah, berarti itu perbuatan apa itu? Mencuri. Lihat, bapakmu nggak tanggung-tanggung. Bukan mencuri di rumah orang, tapi mencuri di rumah siapa? Allah. Mencuri di rumah Allah. Dan sekarang bapakmu menghadap Allah, kau paksa dia membawa barang bukti curiannya. Kak wedi. Ulo marani. Ini bapakmu meninggal menghadap Allah, kau paksa dia bawa barang buktinya. Habis nanti. Baru mikir gitu. Oh iya. Nah itu wallahu a'lam, jadi dimasukkan apa enggak. Ya. Tapi intinya tidak ada yang tahu seorang disiksa oleh Allah di dalam neraka karena dosa maksiatnya, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya dosa tadi itu berbeda-beda antara dosa yang satu dengan dosa yang lain. Berzina beda antara zina dengan orang lain sama zina dengan orang yang punya hubungan mahram misalnya, naudzubillah, berbeda dosanya. Tsumma yakhrujuna bi syafa'ati syafi'in. Kemudian mereka dikeluarkan juga karena syafaat, pertolongan dari orang-orang yang memang diberi izin oleh Allah untuk bagi-bagi syafaat. Para nabi, para malaikat, dan orang-orang beriman, mereka nyari ngasih syafaat kepada para penghuni neraka. Kalau memang Allah ridho kepada orang tersebut untuk dapat pertolongan, dapat syafaat, ditokno, dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau Allah nggak ridho, dan Allah nggak ridho kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, hatta semua nabi dan rasul berkumpul untuk ngasih syafaat kepada orang ini supaya keluar dari neraka, bisa keluar enggak? Nggak bisa keluar. Tetap dia kekal di dalam neraka. Wa yukhrijullahu bi rahmatihi aqwaman lam ya'malu khairan qad. Bahkan Allah mengeluarkan dari neraka sekelompok kaum yang mereka nggak punya kebaikan sama sekali, hanya tauhid yang mereka punya. Bayangkan, mereka nggak punya amal kebaikan sama sekali. Yang mereka punya cuman tauhid. Dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Yang terakhir itu ya? Iya. Yang terakhir itu ya? Ditafsirkan oleh para ulama juga, bisa jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang mati dalam kondisi dia baru masuk Islam di akhir-akhir penghujung hidupnya. Dia nggak punya amalan lain selain syahadatnya itu tadi. Dia belum pernah sujud, belum pernah sholat. Seperti ada seorang sahabat, saya lupa, ketika perang Uhud, saya lupa namanya. Ya, jadi ketika perang Uhud, pagi dia bersyahadat, langsung ikut perang Uhud dan mati di perang Uhud. Ya, tapi di sini punya amal kebaikan dia. Apa itu? Jihadnya itu tadi. Tapi kata Nabi, lam yasjud sajdatan qad. Orang ini belum pernah sujud sekalipun, durung tahu sholat. Belum pernah sholat. Baru syahadat, budal perang, langsung gugur. Kemudian juga kebid'ahan, disinggung di sini tentang kebid'ahan.
Kebid'ahan itu bermacam-macam. Kebid'ahan itu dosa yang bisa membuat orangnya kafir, tapi juga ada kebid'ahan yang tidak menjadikan orangnya kafir, keluar dari Islam. Ada istilah para ulama bid'ah mukaffirah dan bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karenanya para ulama sepakat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, iftaraqatil yahud ala fintaini wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala fintaini wa sab'ina firqah wa sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara 72, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya semuanya masuk ke dalam neraka. Yang 72 itu mereka masuk ke dalam neraka. Tapi sepakat para ulama, mereka bukan kafir. Karena Nabi mengatakan wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah menjadi 73. Berarti kalau disebut umatnya Nabi, mereka masih apa? Muslim. Tapi mereka jatuh dalam kebid'ahan yang menyebabkan mereka masuk neraka, tapi nerakanya tidak kekal. Ya. Makanya sebagian ulama tidak memasukkan Syiah ke dalam 72 ini. Karena orang-orang Syiah bukan Muslim. Demikian juga Jahmiyah, orang-orang liberal, ya, dan yang semisal dengan mereka itu tidak dimasukkan ke 72 karena kebid'ahan mereka itu ya sudah parah sampai pada tingkat kekufuran. Atau sufi-sufi yang ekstrim, ya, orang-orang tasawuf yang ekstrim. Ada tasawuf yang nggak ekstrim ada, tapi tasawuf yang ekstrim dengan keyakinan-keyakinan yang kufur itu dikafirkan oleh para ulama. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ini dirinci satu-satu ini. Masyaallah. Cuman ya apa ini kalau dibahas ya tuh. Itu kan tadi tentang bid'ah. Ya kan? Bid'ah dosa yang tidak menyebabkan pelakunya ya keluar dari Islam. Kemudian juga disebutkan tentang al-jairuna fil hukm, yaitu orang-orang yang berbuat dolim dalam menghukum, dalam berhukum, yakni pemimpin-pemimpin yang dolim. Itu juga termasuk dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari dosa yang tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian al-kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meriwayatkan hadits-hadits palsu. Itu juga termasuk dosa, namun di sini kategorinya tidak menyebabkan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nabi mengatakan, "Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkan tempatnya di neraka. Kemudian membunuh, nah tapi yang unik membunuh ini jemaah, membunuh ini menyebabkan pelakunya kekal enggak? Karena membunuh ini kekufuran atau kesyirikan? Enggak dua-duanya kan? Ya, tapi maksudnya maksiat. Nah, tapi yang aneh kalau Anda buka dalam surah An-Nisa ayat 93. Nah, dibuka surat An-Nisa ayat 93 tentang membunuh. Perhatikan di situ. Sudah. Baik, Allah mengatakan, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam
khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya baginya adalah jahannam. Kemudian apa kata Allah? Khalidan fiha, mereka kekal di dalamnya. Dia kekal di dalamnya. Baik, membunuh kok bisa kekal, padahal membunuh bukan kekufuran, membunuh bukan kesyirikan. Di sini ada banyak perdebatan di antara para ulama, tapi para ulama sepakat membunuh itu bukan kesyirikan, bukan kezaliman, bukan kesyirikan, kekufuran. Tapi kenapa Allah kok mengatakan bahwa pelaku pembunuhan dengan sengaja itu kekal di dalam neraka? Pendapat pertama mengatakan apabila dia meyakini pembunuhan itu halal, baru dia dikatakan kekal di neraka selama-lamanya. Nah kalau gitu berarti bukan membunuh namanya, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Iya, ini kita bicara membunuhnya, itu dosa lain lagi itu, paham ya? Karena pendapat pertama mengatakan yang kekal itu kalau disertai keyakinan bahwa membunuh itu hukumnya boleh, maka itu yang kekal. Maka dibantah oleh pendapat yang lain, loh, itu bukan dosa membunuh namanya. Itu dosa apa? Menghalalkan apa yang diharamkan sama Allah. Beda itu. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya tidak kekal. Akan tetapi yang dimaksud kekal di dalam ayat ini itu adalah al-muqtsut tawil, yaitu mereka tinggal di sana selama-lamanya, sampai mereka tinggal di sana dalam waktu yang lama, sampai seakan-akan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saking suwe ini, saking lamanya, seperti mereka ini seakan-akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Seperti antum misalnya, saya katakan kepada antum, hukuman seumur hidup. Ya, dia dihukum penjara seumur hidup. Seumur hidup itu apa sih? Kalau umurnya dia 15 tahun, berarti penjaranya 15 tahun gitu. Bukan sampai dia mati, membusuk di penjara gitu, sampai mati. Hah? Ya sesuai usianya itu ya. Kalau dia masuk penjara 20 tahun berarti 20 tahun seumur hidupnya dia. Baik. Orang yang mendengar bahwa dia divonis 20 tahun penjara karena usianya 20 tahun, maka bisa nggak dikatakan dia kekal di penjara saking lamanya itu? Dia dikatakan sudah berada di penjara meskipun nanti pada akhirnya dia apa? Keluar. Tapi karena saking lamanya 20 tahun, 25 tahun, suwe loh itu, duduk waktu yang singkat itu. Maka dia ini diungkapkan seperti kekal di dalam penjara selama-lamanya. Itu penggunaan bahasa apa istilah kita, hiperbol ya. Ya, hiperbol. Tapi ulama sepakat pelaku pembunuhan itu tidak kekal di neraka selama-lamanya. Namun Allah mengatakan kekal itu karena saking lamanya dia tinggal di neraka itu, seperti seakan-akan dia kekal di sana selama-lamanya. Kemudian juga akalatur riba, dosa yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal adalah riba. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Wattaqullah la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Kemudian kata Allah, wattaqun narallati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian juga kepada neraka. Jagalah diri kalian dari neraka yang sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang kafir. Intinya pemakan riba diancam dengan neraka sama Allah.
Kemudian yang ke-8, akalatu amwalin nasi bil batil. Ini tadi nggak urut ya. Kalau di sini yang ke-8, yaitu yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Pungli-pungli, ngemplang duite wong, memakan dengan cara yang batil, itu juga diancam dengan ancaman neraka. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian di ayat setelahnya Allah mengatakan, wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Barang siapa yang melakukannya, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dia memakan harta tersebut dengan kedzaliman dan kejahatan, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang berikutnya al-musawwirun, yang menggambar. Ya, yang menggambar. Menggambar itu baik gambar atau mahat. Bukan ma'had ya. Mahat, memahat. Apa memahat? Bikin patung. Ya, bikin patung. Memahat. Bukan ma'had, bukan. Tapi Nabi mengatakan asyaddun nasi 'adzaban 'indallah al-musawwirun. Di antara yang paling keras siksanya di sisi Allah adalah al-musawwirun, tukang-tukang gambar dan tukang-tukang pahat patung. Tapi diperjelas oleh para ulama, yaitu yang menggambar makhluk hidup, ya, makhluk bernyawa. Ya. Maka dikatakan kepada orang tersebut, ahyau ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian buat itu. Dan mereka tidak mampu menghidupkannya. Kemudian disebutkan di sini al-kasiyat, al-ariyat, orang-orang yang berpakaian tapi telanjang, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, Nabi mengatakan sinfani min ahlin nar, dua golongan dari penghuni neraka, lam arahuma, yang tidak pernah aku dapati mereka. Di antaranya Nabi menyebutkan nisaun kasiyatun ariyat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang. Kemudian alladzina yu'adzibunal hayawan, orang-orang yang menyiksa hewan. Orang-orang yang menyiksa hewan. Ini sebagaimana Nabi menceritakan ketika ditampakkan neraka, kata Nabi, fara'aitu fiha imra'atan min bani Israel tu'adzibu fi hirratin laha. Aku melihat seorang wanita dari Bani Israel di neraka itu, yang dulu ketika di dunia suka menyiksa apa? Kucing. Ya, suka menyiksa kucing. Rabatatha falam tut'imha. Kucingnya diikat tapi nggak pernah dikasih makan. Walam tada'aha ta'kulu min khashashil ard. Dan juga tidak dilepaskan kucing ini agar dia memakan makanan-makanan yang ada di bumi. Hatta matat ju'an, sampai kucingnya ini mati kelaparan. Maka kalau ingin membunuh hewan, kata Nabi SAW, fa idza dzabhtum aw qataltum fa ahsinu qatla. Kalau memang membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Ya, seperti misalnya membunuh hewan sesembelihan. Memang dibunuh, tapi dibunuh dengan cara yang baik. Di antaranya Nabi mengatakan, falyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian. Dan termasuk di antara menyiksa hewan, yaitu menyembelih dengan pisau yang kurang tajam. Ya, sampai ada yang ganti pisau jamaah. Ini disembelih gini. Iya, sampai sudah gopel kabeh. Sudah hampir terputus, bukan sudah hampir, sudah suwek, sudah sobek, tapi kok kayaknya nggak sobek-sobek gitu, ganti pisau. Wah, suwe mana? Ngenteni kelaran ini mbak. Iya. Hanya baru dapat pisau yang tajam, disembelih. Itu menyiksa hewan seperti itu. Dan maka hewan-hewan yang memang boleh dibunuh, langsung dibunuh. Tidak boleh disiksa dengan cara-cara yang zalim,
Meskipun itu hewan yang memudaratkan kita seperti tikus lah, ya, atau ya kecoa lah. Kalau mau dibunuh dengan cara yang baik. Nggak boleh terus kemudian kakinya dipotong dulu gitu. Naudzubillah, itu dosa. Sama baikon. Ya Bang? Sama baikon dan nggak langsung. Loh, sama baikon juga itu membunuh dengan cara yang langsung. Makanya harus pilih baikon yang memang cepat matinya. Iya. Cepat matinya itu. Yang keletek itu. Keletek itu masuk dalam jenis ini, membakar. Nah, katanya Ya, membakar. ada yang bilang bukan masuk membakar katanya. Enggak, gini. Membakar apabila memang diteruskan. Karena nyamuk ketika kena kletek itu, kejutnya tok itu sudah mati. Maka sudah biarkan. Tapi kalau muncul kletek gitu itu sampai keluar asapnya, jangan sebul. Tahu ya? Nyamuk yang sudah mati di raket itu sebul. Iya, atau digedrak-gedrak ini biar jatuh semuanya. Karena kalau dinyalakan terus kebakar itu. Kobong itu sampai gosong. Lu memang kobong nggak jamaah? Kobong terbakar. Maka untuk kehati-hatian kita, maka mati dengan cara dikejutkan itu tadi. Jadi dia mati kena setrum itu sudah mati. Tapi kadang-kadang habis keletek itu nggak langsung mati, Ustaz. Si puter-puter. Itu cuman mati dia sebenarnya, cuman apa istilahnya ya? Efek listriknya saja. Iya, kita pernah tanya juga itu efek listriknya saja. Oh, gitu. Tapi orangnya sudah mati juga, nyamuknya sudah mati juga. Ustaz, ngasih makan burung itu Ustaz, sangkritnya dipreteli. Kenapa kok harus dipretelin? Katanya banyak kelelep terus Ustaz. Hah? Bisa mati. Nyantol yang gorokan. Ya bunyi kalau kelelep terus Ustaz. Anak sendiri miara burung kayak gitu itu juga nggak ini sih, apa ininya itu? Makan iwa air, bandungnya di pinggir Mas. Iya, Kelelekan. hidup itu cangkringnya ya. Boleh hidup. Tapi nyata dipreteli. Nah, kalau misalnya burung itu dibiarkan, kan burung-burung itu kan dibiarkan, dia kan hidupnya di alam bebas kan mestinya kan. Dia makannya gimana? Siapa yang mereteli? Hah? Ya sudah itu. Kemudian juga kata beliau, adamul ikhlas fi talabil ilm. Di antara dosa juga yaitu tidak adanya keikhlasan dalam menuntut ilmu. Nah, ini sering diulang-ulang ketika kita belajar agama, kita harus menata niat. Niatkan belajar agama yaitu untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita dan agar kita beribadah kepada Allah dengan ilmu, supaya ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita menuntut ilmu agama. Bukan untuk pamer-pameran, gaya-gayaan ya, atau untuk mengalahkan orang, enggak. Ya, kita belajar agama tujuannya adalah untuk supaya kita menjadi seorang muslim yang di atas ilmu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau nggak ikhlas tuh bukan cukup tidak diterima toh ya, ada dosa ya. Iya, ada siksa. Ini kalau kita baca riwayat-riwayat. Kalau kita dengar kan tertolak karena nggak ikhlas. Iya. Ya kan itu tertolak aja. Cuma selama ini nggak pernah. Ini kita baca riwayatnya. Nabi SAW mengatakan, la ta'allamul ilma litahabu bihil ulama. Jangan kalian belajar ilmu agama untuk mengungguli para ulama, untuk minteri para ulama. Wala tamaru bihis sufaha, atau untuk membodoh-bodohkan atau ya mengungguli orang-orang yang bodoh, supaya bisa sok-sokan kepada orang-orang yang bodoh. Kon sih gak sinau, mangkane longor gitu. Enggak. Itu kata Nabi tidak. Wala takhayyaru bihil majalis man fa'ala dzalika fannarun nar. Barang siapa yang melakukan demikian, maka neraka baginya. Dalam riwayat yang lain, man ta'allama ilman
mimma yabtaghi bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah yakni rihaha. Barang siapa yang belajar ilmu yang harusnya ilmu itu dia pelajari niatnya untuk mencari wajah Allah, namun ternyata dia mempelajari ilmu tersebut untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Berarti mafhum mukhalafah, kalau nggak bisa mencium bau surga, di mana? Di neraka. Ya, maka luruskan niat ketika belajar ilmu agama. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang surga ya. Karena kita sudah banyak bicara tentang neraka. Insyaallah kita bicara tentang surga. Diadem no, ya gak panas-panas terus. Ayo cene adem no. Tapi mungkin ada mau ditanyakan? Iya. Tadi yang poin ketiga termasuk yang kekal di neraka itu kejahatannya diantaranya mentaati ulama atau gak itu secara membabi buta. Iya. Ini maksudnya kalau mentaati ulama tapi dia tidak sampai kesyirikan itu misalnya tidak sampai keluar dari Islam apa juga kan? Apa nggak pernah? Iya, dia menjadikan ulama tersebut sebagai Tuhan lain selain Allah yang ditaati. Ini kisahnya dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini mantan Nasoro. Yang itu dasar. Yang surat Al-Taubah. At-Taubah. 60. Lupa, nah, ayatnya berapa nggak tahu. Yaitu tentang firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah. Maka Adi bin Hatim bertanya, kita dulu ketika Nasara nggak pernah nyembah pendeta, sujud kepada pendeta, enggak. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan demikian? Maka kata Nabi SAW, Alaysa tastahilluna ma harramu wa tuharrimuna ma ahallu. Bukankah kalian dahulu menghalalkan apa yang diharamkan oleh pendeta dan menghalalkan apa yang diharamkan sama pendeta? Qalu na'am, iya. Kata Adi bin Hatim, iya kita seperti itu. Maka Nabi mengatakan fatilka ibadatuhum. Maka itulah dikatakan beribadah kepada pendeta, yaitu mentaati ulama, mentaati umara tanpa tahu kebenaran yang ada padanya. Ya, ditaati bahkan meskipun sudah dijelaskan itu batil, namun gak mau tahu dia. Pokoknya apa kata dia itu pasti benar. Nah, ini berarti mentaati, menjadikan seseorang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditaati secara mutlak. Maka nggak boleh ulama, umara itu ditaati hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi kalau perkara-perkara yang maksiat dan yang lainnya nggak boleh ditaati. Ya, bedakan antara kita bermaksiat karena memang hawa nafsu dan kita bermaksiat karena memang menganggap ketaatan kepada dia mutlak. Contoh, taat sama orang tua wajib nggak? Wajib. Berarti yang durhaka kepada orang tua dosa nerakanya kekal atau tidak? Tidak. Baik. Tapi ada yang menganggap bahwasanya ketaatan kepada orang tua mutlak, sehingga apapun perintah orang tua wajib ditaati, meskipun itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak apa-apa, yang penting wajib ditaati. Maka ini dosanya lain. Berarti dia menjadikan orang tua sebagai arbab, sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditaati secara mutlak. Karena ketaatan mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk. Ya, itu wallahu a'lam. Tapi kenyataannya kan mereka ini mentaati ulama sunnah mereka karena mereka orang awam. Ya karena kejahilan. Ya, karena kejahilan. Iya. Sehingga mereka nggak menyadari kalau itu sampai ya fanatik gitu aja. Iya karena kejahilan, beda. Jadi masuk fanatik itu termasuk ini. Kena ini.
Iya, fanatik yang buta terhadap seorang ulama atau seorang tokoh, apabila tidak ada kejahilan dalam dirinya, maka masuk ke ancaman tadi, kekal di dalam neraka. Kekal ya. Karena dia sudah meyakini hal tersebut. Dia sudah meyakini bahwasanya pemimpin ini atau penguasa ini itu kedudukannya seperti Allah Subhanahu wa taala, yang ditaati secara mutlak. Nggak bisa diganggu gugat. Ya, itu bentuk kesyirikan kepada Allah. Oh, jadi kesyirikannya mengarah ke syirik berarti ya. Iya, jenisnya mengarah ke syirik karena menjadikan ulama-ulama dan umara-umara sebagai tandingan bagi Allah untuk ditaati. Kalau ulamanya sendiri enggak insya Allah ya. Tuh, kalau memang dia Mengajak ya. karena ijtihad, Itu. iya, karena ijtihadnya seperti itu, nggak masalah. Enggak, maksudnya ulamanya sendiri itu menyampaikan, tapi umatnya sendiri yang berlebihan gitu loh maksudnya. Biasanya setelah mati kayak gitu. Tapi ada juga yang memang memerintahkan untuk taklid kepada dirinya. Ada ulama-ulama seperti itu yang ridho ketika dia ditaati oleh pengikut-pengikutnya, meskipun jelas-jelas itu bertentangan dengan syariat Allah, jelas-jelas itu bentuk kesyirikan kepada Allah, dibiarkan. Maka itu yang disinggung sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ushulul Tsalatsa, salah satu kategori tauhid. Ya, tauhid adalah orang yang ridho ketika orang lain menyembah dirinya. Ya, dan termasuk menyembah itu tadi, mentaati dia secara membabi buta. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, betul Ustaz. Nah, satu lagi Ustaz. Ya, Jadi orang-orang di neraka kekal tadi kan disebutkan kafir, musyrik ya. iya. Berarti bisa saya tambahin sini jin kafir ya. Jin kafir termasuk ya. Jin. Jin kafir. Iya, Nah, jin. Terus yang orang munafik masuk enggak? Kalau di sini kan perbuatan kemunafikan yang kekal. Berarti orang munafiknya Itu rinciannya saja ya. Jadi makanya disebutkan oleh beliau poin-poinnya itu. Sama safilin itu. Si orang munafik Iya. itu nerakanya paling bawah. Munafik sebenarnya masuk kafir juga, karena munafik ini adalah menyembunyikan kekufuran dan Masuk kafir kan? iya, cuman dirinci lagi sama beliau supaya dibedakan kafir asli ahlul kitab seperti Nasara, Yahudi yang memang menampakkan kekufurannya, dengan orang-orang munafik yang yubtinul kufur, menyembunyikan kekufuran, wa yudhir al-Islam, dan menampakkan keislaman. Hakikatnya mereka juga apa? Kafir. Ya, cuman dirinci sama beliau. Satu lagi Pak Ustaz. Ya, Yang masalah tadi loh Ustaz, masalah jin kan terbuat dari api. ya, Kalau diazab api neraka kan gak kerosok pada api ini. ya. Itu saya pernah dengar ulama siapa Ustaz, ada yang bertanya Yang menampar itu. Tampar. Wallahu a'lam, itu cerita Kan dari pada kulit mana? deh, kamu sakit enggak? Nah itu. Itu analogi. Analogi. Iya, analogi. Imam siapa itu Ustaz? Wallahu a'lam, makanya itu cerita juga beredar dari Ulama anu Ustaz, soalnya ulamanya anu apa namanya? ulama Ahlus Sunnah. Yang Wallahu a'lam, mana nggak pernah ini. Karena sebagian di ini sama tokoh-tokoh sufi juga. Oh iya. Diceritakan sama tokoh-tokoh sufi juga, dan disebutkan gurunya. Iya, kiai siapa gitu. Dinisbatkan kepada gurunya kisahnya itu. Makanya tadi nggak anak bawakan, takutnya memang beneran itu kisah mereka. Iya. Mungkin yang lain apa? Cukup bagi kita meyakini bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah mampu untuk menyiksa jin meskipun terbuat dari api. Allah mampu untuk menyiksa jin dengan api juga. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Allah ala kulli syai'in qadir. Gak bisa dibenturkan dengan akal. Dan kita sudah belajar perkara akhirat tidak boleh dikiaskan dengan perkara apa? Dunia. Nah. Tab yang lain? Di luar materi Nah. ikut dapat undian dari misalkan kita belanja di supermarket, itu hukumnya gimana? Kalau memang sengaja kita belanja itu karena mengejar undian itu, maka itu termasuk judi juga, nggak boleh. Cuman kalau kita belanja memang ada keperluan, kemudian setelah itu sama pihak tokonya, Ada kupon gitu. nah, kita diikutkan ke undian tersebut, kemudian kita mendapatkannya, maka halal. Ini insya Allah kita pernah baca di fatwanya Lajnah Daimah.
Tapi kalau kita sengaja memang di toko A ada undian berhadiah mobil dengan belanja 100.000 misalnya, maka memang tujuan kita belanja di situ untuk ngejar kuponnya. Kita nggak butuh sama barangnya, itu kopo yo, tuku banyu, wah kurang sih tuku apa mana, nggak butuh kita. Ya meskipun nanti dipakai barang-barangnya, cuman tujuan kita ini awal niatnya memang ngejar undiannya, hadiahnya. Maka ini termasuk haram karena ada unsur judi di situ, mengadu nasib. Tapi kalau memang kita belanja tapi diikutkan undian tersebut, maka hadiah itu dihitung hadiah. Termasuk Wallahu a'lam. di bank itu Ustaz. Kita dapat transferan, kemudian ada Kalau di bank itu ada unsur pinjam di situ, ada unsur hutang, berarti itu hadiah. Kita minjemi bank, kemudian bank memberikan manfaat kepada kita, riba. Dapat beasiswa, seperti anak itu dapat beasiswa kan harus melalui bank. Iya, karena kita buka rekening di situ. Iya, sama itu ngambil manfaat dari bank. Riba itu. Iya. Karena tidak boleh mengambil manfaat dari utang piutang itu. Cukup jemaah. Nah, wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.